Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, 107,7 FM, Suara Teknika Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat pagi sahabat teknika. Kembali berjumpa dalam acara STEMC Flash. Kali ini edisi yang kelima, dan kali ini spesial banget karena kita sudah kehadiran tamu yang datangnya jauh-jauh dari Apel Malang. Waduh, mungkin yang mengenal Apel Malang, kali ini kita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Terus sebelumnya masih bersama saya Bagus dan juga bersama rekan saya Nikita atau Widi di bagian operator. Baik, narasumber kita kali ini di STEMC Flash untuk edisi yang kelima adalah Ibu Dr. Yusi Arisandi, SSI, MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, agak deg-degan Ibu ya. Iya, baik. Ini acara secara langsung Bu, jadi di on air kan lewat frekuensi di 107,7 FM. Gitu. Baik, narasumber kita kali ini akan membahas terkait dengan teaching factory. Nah, mungkin buat kalian nih sahabat teknika yang masih penasaran teaching factory itu apa sih sebenarnya? Karena biasanya kalau orang-orang bilang itu disingkat dengan TEFA ya Ibu ya. Oke. Dan kali ini Ibu Yusi itu datang ke SMK Negeri 3 Singaraja untuk ya memberikan materi kepada Bapak Ibu guru di STEMC. Karena ini berbagi juga terkait dengan teaching factory. Nah, yang sebenarnya TEFA atau teaching factory ini memang sangat berguna dan juga memang sangat bermanfaat utamanya bagi kita di SMK Negeri 3 Singaraja. Yang penasaran jangan lupa kali ini jika ada pertanyaan boleh komen di Instagram ataupun di Facebooknya Radio Suara Teknika. Baik Ibu, sebelumnya kita perkenalan dulu ya bersama Ibu Yusi. Iya, Ibu datangnya dari Malang. Iya betul. Oke, Apel Malangnya ada Bu? Nggak ada Bu? Banyak. Oh nanti saya kesana Ibu ya. Oke, bagaimana Bu perasaannya bisa datang ke SMK Negeri 3 Singaraja? Aduh, sangat senang sekali. Terus rasanya sangat senang banget. Pertama kali saya masuk di lokasi SMK, megah banget Waduh. Betul. Terus saya setelah masuk, nah ini sekolah atau hotel ya? Iya. Saya gitu, karena bangunannya benar-benar bagus, bagus di sini. Kemudian luas banget. Nah, hanya melihat bangunannya sudah indah, ternyata Bapak Ibu guru bahkan murid-muridnya juga sangat sopan banget. Jadi pada saat bertemu gitu ya. Iya, ini menjadi kebiasaan kita untuk menyapa dengan menyatukan tangan gitu. Boleh menyapa dengan selamat pagi, assalamualaikum juga Ibu. Iya. Kemudian ada yang saling tangan. Murid-muridnya sopan sekali. Ini pasti Bapak Ibu gurunya yang keren. Waduh, luar biasa Ibu. Karena bimbingan ke kelas-kelas juga. Iya benar, Ibu Nilon ya Bu ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Nilon nih? Iya. Ibu, ini Ibu kehadiran ke SMK 3 Singaraja kan melihat dengan adanya 10 konsentrasi keahlian Bu ya. Menurut Ibu bagaimana nih tentang pentingnya TEFA? Tapi sebelumnya kita tanya dulu Bu, sebenarnya teaching factory itu apa? Mungkin bisa disampaikan ke sahabat teknika juga ini. Oke, baik. Teaching factory itu ya, kalau secara ini bahasa simpelnya itu adalah pabrik di sekolah. Pabrik di sekolah. Nah, tetapi untuk penjelasannya bahwa sebenarnya ya bukan berarti pabrik begitu ya, Yeah. tetapi kalau teaching factory itu sendiri itu adalah sebenarnya model pembelajaran, gitu ya. Model pembelajaran dan itu mengoptimalkan kurikulum pastinya, kemudian sumber daya, kemudian sumber daya manusia yang ada di SMK dan itu menyelaraskan proses produksi yang ada di dunia kerja, gitu ya. Nah jadi terkait dengan menghasilkan kompetensi lulusan SMK, baik itu nanti hard skill dan soft skillnya itu anak-anak itu mendapatkan, dan itu semuanya adalah selaras dengan standar yang ada di dunia kerja. Waduh, luar biasa. Jadi ini seolah-olah siswa itu sudah langsung praktek begitu ya Bu ya. Jadi kalau pada saat ada lowongan pekerjaan sudah langsung bisa di jurusan tersebut gitu. Nah jadi begini Mas Bagus, praktiknya bukan hanya praktik. Kalau kegiatan praktik pada mata pelajaran misalnya di dasar-dasar program keahlian atau di konsentrasi keahlian itu kan pasti selalu ada. Nah tetapi kalau yang untuk model pembelajaran TEFA ini, jadi benar-benar bahwa siswa kita itu nanti kan sebelumnya akan dilakukan terlebih dahulu analisis terlebih dahulu terkait dengan untuk produksinya. Produksi kan bisa produk, bisa jasa. Iya benar. Nah
kemudian kalau sudah ada ini potensi produknya yang seperti apa, nah lalu kemudian akan dilakukan analisis juga terkait dengan produk tersebut. Jadi kompetensi apa yang dibutuhkan terkait dengan berjalannya atau membuat suatu produk tersebut. Nah kemudian dianalisis juga untuk SDM-nya, analisis alat dan bahannya, lalu kemudian nanti akan dilakukan proses pelaksanaan. Pelaksanaan itu nanti berupa pembelajaran. Nah, jadi mereka memproduksi suatu bisa itu produk atau jasa, dan itu nanti adalah sesuai dengan baiknya itu adalah sesuai dengan permintaan industri. Itu yang yang seharusnya ada di pembelajaran TEPA tersebut. Nah kemudian kalau misalnya tidak ada pemesanan dari industri, dari masyarakat umum juga bisa, atau dari berdasarkan kebutuhan sekolah. Seperti itu. Nah, tetapi semua proses pengerjaan tersebut itu adalah berdasarkan standar dari dunia kerja. Jadi sesuai dengan standarnya industri, berlakunya itu seperti apa. Oh gitu, berarti diterapkan di SMK tersebut begitu ya. Jadi semua seperti baik itu misalnya tata letak untuk bengkelnya, kemudian kebiasaan bengkel Bu ya, KLH-nya, gaya kerjanya, kemudian proses produksinya, itu standarnya adalah standar-standar memang yang sudah ada atau diterapkan di industri. Jadi mulai dari menerima order, kemudian pertama memberikan order dulu yang memberikan order, kemudian menerima order sesuainya tersebut, kemudian melakukan pelaksanaan pada pengerjaan, kemudian nanti di sela-sela itu juga akan dilakukan evaluasi terhadap produk yang sedang dikerjakan, ada QC-nya, maksud saya. Kemudian kalau sudah diserahkan kepada si pemberi order sampai akhirnya sampai di para konsumen. Nah kemudian belum berhenti sampai di situ, nanti purna jualnya pun juga masih menjadi tanggung jawab TEPA ini tadi. Oh gitu, waduh, luar biasa ya Bu ya. Dari sekarang sudah diajarkan biar bisa langsung bekerja begitu ya Bu, lebih baiknya. Nah terkait dengan kategori TEPA ini Bu ya, tadi kan juga disampaikan bahwa memang di sini ada apa Bu, masuknya kategorinya gitu. Bisa disampaikan nggak sedikit? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi kalau terkait dengan TEPA itu kan ada yang berbasis untuk pemenuhan kompetensi dari peserta didik. Jadi itu yang diutamakan. Jadi memang bukan berarti kalau TEPA namanya pabrik di sekolah hanya fokus pada produk yang dihasilkan saja, tetapi untuk pemenuhan kompetensi dari peserta didik tersebut. Iya. Terus kemudian ada terkait dengan berbasis kebutuhan masyarakat dan berbasis dengan kemitraan dunia kerja itu pasti. Jadi bapak dan ibu. Sekarang saya kalau udah biasa. Jadi bapak dan jadi ibu. nge-workshop jadinya ini ya. Jadi seperti itu. Iya, waduh, luar biasa Bu ya. Dan di sini ternyata juga ada ciri-ciri TEPA Bu ya. Kalau untuk SMK, berarti kalau SMA ada juga Bu. Kalau boleh tahu ya Bu ya. Jadi gini, kalau SMK itu kan yang membedakan dengan SMA gitu ya. Kalau SMA itu kan sekolah menengah atas yang memang itu umum anak-anak dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang kuliahan. Iya, jenjang pendidikan yang berikutnya. Nah, tetapi kalau SMA itu kan sebenarnya anak-anak disiapkan untuk yang pertama W-nya itu wirausaha. Kemudian B-nya adalah bekerja, dan kemudian M-nya adalah melanjutkan studi. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan antara SMA dan SMK ini lebih pada kalau yang di SMK anak-anak banyak disiapkan untuk bisa langsung bekerja. Nah, ceritanya itu seperti itu. Nah, sehingga kalau TEPA Teaching Factory memang adanya di SMK. Nah, kemudian sesuai dengan konsentrasi keahlian yang ada di sekolah masing-masing, TEPA-nya itu nanti akan dikembangkan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Nah, dan itu tadi yang seperti saya sampaikan, pasti harus berbasis dengan kompetensi peserta didik yang akan dicapai nanti itu apa, kemudian berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan kemitraan dengan dunia kerja. Gitu. Kalau melihat TEPA sendiri Bu di SMK 3 Singaraja bagaimana menurut
setelah mungkin sudah berkunjung ke sini ya Ibu ya. Karena ini penerapan dari TEFA ini memang dari Ibu kepala sekolah, Ibu Nyomanilo gitu. Setelah sudah ada, ternyata dengan penerapan TEFA ini, wah bermanfaat banget gitu, apalagi dengan apa yang disampaikan. Bagaimana Ibu? Baik, jadi begini Mas Bagus, kalau terkait dengan TEFA itu kan memang sudah menjadi apa ya, fokus dari Direktorat Pendidikan Vokasi bahwa kalau SMK itu seharusnya memiliki TEFA di sekolahnya masing-masing atau mengembangkan TEFA di sekolahnya masing-masing. Nah ini dengan adanya semangat dan motivasi dari Ibu Kepala yang ingin membawa TEFA-nya SMK Negeri 3 Singaraja untuk menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi, akhirnya salah satu workshop terkait dengan ini kan sedang mengikuti program SMKPK reguler lanjutan, ceritanya gitu. Nah salah satu workshopnya adalah terkait dengan pemanfaatan sarana prasarana untuk pelaksanaan teaching factory. Nah jadi Ibu Kepala ingin sekali gitu ya memberikan penguatan pemahaman kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini di SMK. Dan keren-keren. Jadi kemarin selama 2 hari itu sangat interaktif dan kemudian semuanya sangat ingin memiliki apa ya, ingin memiliki TEFA-nya itu bisa berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah sementara memang sudah disampaikan kepada saya pada saat kemarin kegiatan workshop bahwa TEFA-nya memang sudah berjalan, ya, yang ada di teknik sepeda motor, kemudian di teknik pemesinan, kemudian di komputer dan jaringan itu, dan satu lagi ada di DKV. Nah ya, nah kebetulan memang saya belum berkunjung di lokasi untuk TEFA-nya, di bengkel TEFA-nya memang belum, hanya di saat workshop Bapak Ibu guru, terutama yang Kaproki ya, Kaprokinya itu menyampaikan, jadi prosesnya sudah seperti ini Bu Yusi. Nah, tetapi memang ada beberapa yang mungkin setelah Bapak dan Ibu tadi mengikuti workshop, oh berarti seharusnya begini ya, misalnya seperti itu. Jadi bahwasanya ada beberapa untuk pemenuhan kompetensi peserta didik ini tadi ternyata harus ada capaian pembelajaran baik itu bisa lintas, bisa di dalam satu konsentrasi keahlian, bisa lintas konsentrasi keahlian, bahkan lintas bidang keahlian pun bisa. Jadi untuk membuat suatu produk tersebut itu tidak bisa berdiri sendiri satu kompetensi capaian pembelajaran yang ada di masing-masing konsentrasi keahlian tersebut. Jadi bisa jadi untuk memproduksi suatu produk gitu ya, untuk misalnya di sini kan membuat mesin pengupas kulit kopi, itu yang sudah berjalan. Dan kemudian disampaikan juga oleh Bapak Kapolri, itu menyampaikan kami itu sebenarnya ada pesanan itu sejumlah 60 mesin tersebut, tetapi sampai saat ini kami belum bisa memproduksi sejumlah 15 misalnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sudah berjalan. Nah, tetapi terkait dengan itu apakah sudah yang diawali dari harus ada pemenuhan kompetensi siswa dan seterusnya, kemudian berbasis dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau berbasis dengan kemitraan dengan dunia kerja, yang seperti itu, khususnya yang di pemenuhan kompetensi siswa ini yang akan nanti dilihat kembali. Jadi akan melibatkan capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang untuk memproduksi sebuah mesin pengupas kopi. Iya. Dan masih ada lagi yang akan dikembangkan juga dari SMK Negeri 3 PGRI. SMK Negeri 3 Singaraja ini saya selalu ini dengan PGRI Malang saja dengan itu. Nah itu adalah untuk teknik sepeda motor. Nah, Pak Profi menyampaikan bahwa saat ini akan membuka bengkel TEFA-nya itu bekerjasama dengan AHAS. Nah, seperti itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, dan semoga segera terlaksana, karena untuk membuka kerjasama dengan bengkel AHAS tersebut itu kan memang ternyata ada kriteria yang harus dipenuhi, di mana
pokoknya harus plus itu loh, gitu, apa iya. ya, kriteria yang harus Khusus ya untuk di sana. dan harus ada TUK apa atau bagaimana. Pokoknya saat ini sudah dijajaki dan kemudian insya Allah bulan November itu sudah akan semoga bisa terrealisasi ya, seperti itu. Oh, ya Pak, semangat Pak, semoga bisa berjalan. Jadi nanti kalau sudah ada bengkel Teva terkait dengan sepeda motor tadi itu untuk servis sepeda motor, nah seperti itu bahkan ini yang sudah pernah kita kunjungi dan kita temui juga ya, berada di SMK yang 2 gitu. Jadi memang benar bengkel Tevanya itu adalah baik apa ya Pak ya, kok Pak Mas Bapak guru juga. Iya. Nah, itu benar-benar seperti layak outingnya bengkel, kemudian alat seperti di industri tersebut. Seperti yang ada pada saat kalau Bapak sedang menserviskan motornya di bengkel atas. Oh begitu, waduh. Gitu, dan itu ada di SMK. Ibu ya. Iya. Nah itu yang diharapkan. Jadi memang benar-benar kalau saya memproduksi sesuatu, kalau di sini kalau sepeda motor tadi kan jasa, produksinya bukan jasa. Nah itu berdasarkan standar yang ada di dunia kerja tersebut. Siapa yang akan menjadi studi gurunya begitu ya Bu ya? Yang akan menjadi mitra kerjanya. Mitra kerja juga sekalian. Mitra kerja atau mitra Dudi atau sekarang disebutnya adalah dunia kerja. Oh begitu ya Dudi ya Bu ya. Waduh luar biasa banget. Kalau saya membayangkan nih Bu ya. Jika saya ke elektronika gitu kan, sama mungkin di setting juga seperti itu kan keren juga ya Bu ya. Apalagi ya. Oke Bu, sedikit dulu Bu. Penting nggak sih sebenarnya Teva ini kita buatkan promosi untuk masyarakat? Menurut Ibu bagaimana nih Bu? Untuk membrandingkan diri SMK Negeri 3 Singaraja bahwa sudah memiliki Teva yang berjalan dengan sangat baik, itu ya bagus, bagus itu. Nah, cuman ya itu sambil ditata. Jadi kayak kemarin itu, seperti kemarin itu disampaikan untuk pelaksanaan Teva itu kan seharusnya juga ada namanya tim kerjanya. Jadi ada struktur organisasi yang memang sudah dibentuk masing-masing gini ya, nanti jadi begini, bisa jadi kan seperti Teva itu nanti ada apa ya namanya, kepala atau direkturnya kepala atau tanggung jawab tanggung jawab Teva. Kemudian nanti akan ada beberapa manajer yang ada di bawahnya misalnya. Jadi nanti ada terkait dengan pengelolaan keuangan, tentang pemasaran. Wah, berarti memang hampir sama dengan di dunia industri begitu ya. Kerjasama dengan, pokoknya akan ada beberapa gitu ya, beberapa bagian atau job description yang kemudian nanti pastinya yang paling berikutnya adalah ke masing-masing prodi atau masing-masing jurusan itu. Jadi supaya pengelolaannya itu semakin lebih baik lagi. Saya membayangkan aja ini sudah seperti di perkuliahan Ibu ya, seperti kampus gitu Bu. Kalau seandainya sudah terlaksana Ibu ya. Kalau sudah terlaksana malah terlihatnya adalah anak-anak benar-benar melakukan praktek membuat baik itu produk ataupun jasa itu sama seperti yang dilakukan saat berada di industri. Iya benar itu Bu, benar. Itu yang diharapkan. Jadi pas pada saat anak-anak lulus dan pada saat anak-anak kita gitu ya menyelesaikan studi di SMK siap dengan budaya kerja di industri itu adalah seperti ini. Pada saat saya melakukan pekerjaan itu standar itu juga adalah seperti ini. Sudah terbiasa jadinya Bu ya. Waduh, ini salah satu motivasi yang penting banget, terutama kita sebagai anak SMK Ibu ya. Karena jujur mungkin dari perkembangan dulu hingga saat ini dengan adanya Teva ini luar biasa, sangat bermanfaat ke depannya untuk anak SMK Ibu. Baik, sebagai closing statement bisa disampaikan ya Bu terkait dengan pentingnya Teva mungkin atau mungkin pesan-pesan untuk keluarga di Malang. Siapa tahu didengar. Oke, kalau kesan-kesan dari keluarga di Malang sebenarnya bukan kesan tetapi lebih pada keluarga kami itu sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala yang baik sekali. Jadi kemarin sempat diajak juga ke acara potong gigi. Oh iya. Kalau di sini namanya mau pandas Bu. Pacaran langsung berkunjung gitu. Jadi saya langsung menemukan
proses adat ya, maksudnya kan seperti itu. Ya pokoknya menyenangkan sekali dan langsung saya kirim kan kepada keluarga beberapa video pada saat acara tersebut. Nah kemudian menyampaikan dan mengaturkan terima kasih kepada Ibu Kepala. Kemudian saya juga akan menyampaikan terima kasih tidak hanya kepada Ibu Kepala, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, murid-muridnya semua juga sangat oke. Saya sangat senang sekali berada di sini, Pak Bagus. Dan semoga untuk pengembangan TEFA yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja ini dapat berjalan dengan sangat baik sesuai dengan apa yang kemarin sudah disampaikan dari konsep TEFA itu seperti apa, kemudian pelaksanaannya itu seperti apa, dari sosialisasi sampai dengan sosialisasi TEFA sampai dengan evaluasi pelaksanaan TEFA itu semuanya bisa dapat berjalan dengan baik di sini, apalagi dengan dukungan dari Ibu Kepala yang benar-benar ingin sekali membawa SMK Negeri 3 Singaraja ini terkait dengan pelaksanaan TEFA-nya bisa berjalan dengan sangat bagus, sangat baik. Nah kemudian arahnya sih memang kalau TEFA itu nantinya adalah semoga SMK-nya itu bisa menerapkan PLUD, jadi SMK PLUD gitu ya, PLUD. Nah tetapi memang kalau di sekolah sudah mengajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi gitu ya. Nah tetapi ini sedang apa ya, menunggu kebijakan dari Pemda dan seperti apa untuk pelaksanaannya. Tetapi yang penting TEFA-nya bisa jalan itu merupakan langkah awal yang sangat baik untuk bisa tetap dilaksanakan dengan kontinu. Sampai jalan ya Bu ya. Pokoknya bisa semakin lebih baik. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya di pagi hari ini. Baik, sahabat ini kan demikian bincang-bincang kita ya terkait dengan pentingnya TEFA atau Teaching Factory di SMK, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu dan kami bersama di SMK Negeri 3 Singaraja bisa meningkatkan SMK Negeri 3 Singaraja untuk menjadi SMK yang siap kerja, siap digunakan di industri Anda, gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Yusi dari BPPP MPV BOE dari Malang. Ibu jauh-jauh ke sini, saya tunggu apel Malangnya ya. Baik, sahabat ini kan demikian bincang kita, dan setelah ini Ibu akan masih lanjut untuk memberikan materi workshop di SMK Negeri 3 Singaraja, dan jangan lupa ikuti terus STEMC Flash di edisi yang ke-6 nanti. Tapi tetap acara ini akan live di YouTube SMK 3 Singaraja dan di Radio Komunitas Pendidikan 107,7 FM. Saya Bagus dan rekan saya Widi di operator, kemudian bersama Ibu Yusi juga mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dan majulah pendidikan Indonesia. Bye.